Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Di video kali ini saya akan sharing ya saham yang menurut saya menarik untuk swing trade ya, untuk time frame mingguan ya. Jadi konten ini saya buat untuk tanggal 26 Mei ya. Jadi kontennya sendiri saya buat di tanggal 25 Mei hari Minggu pagi-pagi gitu ya. Jadi pagi-pagi udah bikin konten ya, supaya rezekinya nggak dipatok ayam ya, nggak dipatok bandar. Oke, sebelumnya saya disclaimer kalau trading itu punya resiko. Dan resiko itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan ya harus paham ya kenapa beli, kenapa jual, ya harus belajar untuk coba melakukan analisa sendiri, mempunyai trading plan sendiri gitu ya. Ya jadi nah sebelumnya saya mau sedikit review ya saham yang saya rekomendasikan untuk swing di tanggal 19 Mei 2025. Jadi teman-teman ini yang minggu lalu itu kemarin saya buat video rekomendasinya itu di saham-saham banking ya. Jadi ada BBCA, BBRI, BBNI dan juga BMRI. Nanti saya akan sedikit review ya saham banking ini ya. Nanti saya akan sedikit review. Oke, di tanggal 26 atau besok ini saya punya 3 saham ya. 3 saham ini 2 saham semen-semenan. Ya untuk INTP sebenarnya sudah saya info kemarin di YouTube membership ya. Tapi dia opennya langsung gap up gitu ya. Opennya langsung gap up. Yang kedua nih ada SMBR. SMBR ini sebenarnya saya mau buy on support ya. Ini juga sama gap up. Ya itulah. Mungkin ya memang seperti itu. Untuk saham ASRI ini adalah saham yang saya rekomendasikan 2 minggu lalu. Ya ini menurut saya masih oke. Nanti kita tunggu beli ketika dia pullback gitu ya. Jadi ya ini teman-teman saya harap bisa nonton sampai habis ya supaya punya pemahaman yang full gitu ya. Untuk saham yang pertama BBCA dulu ya. BBCA tadi saya mention kan tanggal 19 saya buat rekomendasinya ya, tanggal 19 tuh areanya sini. Nah ketika tanggal 19 itu ya ini gap up ya, tapi nggak usah ngitung dari gap up lah, let's say anggap dari sini aja ya, harusnya udah cuan 2-3%an gampang ya, sederhana. Yang BBRI gimana, BBRI juga sama ya, tanggal 19 ini harusnya udah posisinya teman-teman juga udah plotting profit ya, 19 di area sini gitu ya. Ya anggaplah 1-2% teman-teman udah posisi profit ya. BBNI juga sama. Ini BBNI masih turun naik di area itu ya teman-teman, di area-area sini gitu ya. Sebenarnya BMRI juga. Jadi saya nih lagi beranggapan bahwa saham big banks ini seperti masih belum ada follow up lanjutan setelah inflow besar di tanggal 14-15 Mei ya. Masih belum ada follow up lanjutan gitu ya. Dan ya sebenarnya sih kalau kita perhatikan marketnya secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini, 1 minggu ke belakang ini masih ada inflow dan inflownya lumayan besar gitu ya. Tapi ya menurut saya inflow-nya itu besarnya terkonsentrasi di saham Antam ya, di saham Antam. Jadi untuk saham Big Banks gimana nih? Per kemarin aja nih masih ada inflow dari BBRI dan BBCA gitu ya. Ini saham-saham Big Banks menurut saya masih BMRI ini ada net sell kemarin kecil 100 miliar. Ya saham-saham Big Banks menurut saya masih oke, tapi teman-teman mesti punya trade plan sendiri gitu ya kalau untuk TP dan cut loss-nya gitu. Saya pribadi, saya trader ya teman-teman, saya momentum trader, saya nggak akan biarkan portofolio saya lama di saham yang geraknya lambat gitu ya, paham ya. Jadi kalau seandainya ada indikasi mulai nggak enak, saya akan langsung buang. Dan saat ini juga saya masih punya posisi di saham banking gitu ya, seperti itu. Nah lanjut ke review ya saham yang saya rekomendasikan untuk minggu depan. Yang pertama INTP. Nah INTP ini udah saya mention sebelumnya kemarin ya. Saya mention, nah ini INTP kemarin saya mention waktu dia stop lossnya saya bilang di 5450 dan ini data transaksinya oke gitu 5450 ya, tapi ternyata pada saat dia open langsung gap up di atas gitu ya. Saya nggak suka sih ngejar-ngejar saham gap up ya, sering koreksi, sering ngejarum gitu ya. Nah saham INTP ini kenapa saya rekomendasikan? Nah yang pertama ini jelas ya sahamnya downtrend. Nah setelah sahamnya downtrend dia sudah berada di atas MA20 dari mulai tanggal 9 April. Jadi posisi saat ini sedang ada di posisi konsol menurut saya. Dan volume yang terjadi di beberapa hari terakhir juga terlihat besar. Oke, data transaksi gimana? Data transaksi juga menurut saya oke. Data transaksi menurut saya oke. Dan INTP ini kalau saya nggak salah dia
mau ada bagi dividen ya, bagi dividen sebesar 259 ya, ex date-nya 3 Juni, sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lagi. Juni ya, sekitaran di minggu depan lah ya harusnya ya, seperti itu. Nah gimana analisa saya di saham INTP ya, menurut saya posisi saat ini ya berarti buy-nya buy on breakout gitu ya, kita tinggal jaga aja nih. Kalau seandainya dia turun ya di level di bawah 5.600 ya, menurut saya kita harus exit dulu ya. Kalau dari posisi closing terakhir ini sekitar 3% risknya ya, risknya sekitar 3%. Nah posisi take profitnya di berapa ya, kemungkinan besar ya menurut saya di area sini ya, karena di sini kan area ya, ini area ya teman-teman, bukan satu titik level harga. Kenapa? Karena dia di sini sentuh, di sini juga sentuh, jadi mungkin dia akan ke area 6 ribuan, tapi ya ini nggak akan dalam waktu deket ya, 11%-an ya. Jadi risknya kecil, potensi profitnya cukup lumayan oke gitu ya, ngelihat data transaksi. Kalau secara historis sih sebenarnya saham INTP ini ketika dia bagi dividen terlihat penurunannya nggak terlalu tajam ya, karena secara jumlah dividennya ini paling sekitar 2-3%-an ya, nih 2-3%-an. Ya intinya seperti itulah saham INTP menurut saya oke. Trade plan-nya gimana? Tadi saya udah sampaikan ya, belinya kita beli di breakout ya, kita jaga aja. Kalau dia nggak bergerak turun di bawah 5.600 ya ini masih oke. Kalau dia turun di bawah 5.600 kayaknya buang dulu. Kenapa? Karena dia akan ada potensi balik lagi ke area supportnya di 5 ribuan gitu ya, menurut saya seperti itu. Nah yang kedua ini ada saham SMBR ya. Saham SMBR ini juga sama, saham semen-semenan. Nah saham semen-semenan ini waktu tanggal 30 April volume terjadi ini besar banget teman-teman. Setelah 3 candle volume yang lumayan oke ini, saya langsung ngambil kesimpulan bahwa di periode tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei ini adalah area dia kayak cooling down, area dia pullback lah ya, area dia konsol dulu gitu ya setelah naik kenceng gitu ya. Dan waktu dia konsol pun ini volume yang terjadi tidak terlalu besar. Jadi kemarin sebenarnya saya udah tanda-tandain nih, saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa area entry-nya itu mungkin di area 230 sampai 240. Saya pikir area entry-nya itu di situ ya. Tapi ternyata ketika hari Jumat tanggal 23 Mei dia langsung gap up, naiknya kencang banget ya. Bahkan ngejarum di atas gitu. Jadi trade plan saya gimana untuk saham SMBR ya, ini sebenarnya posisinya kalau baru mau entry agak nanggung ya. Posisinya kalau baru mau entry agak nanggung, tapi kalau ngelihat data transaksi ini confirm ada akumulasi dan oke lah, data transaksi oke ya. Jadi opsinya menurut saya sih ada dua, dia buy on breakout gitu, jagain di bawah 260, atau ya better tunggu sekalian aja di area 240 sampai 230. Jadi menurut saya saham SMBR ini teman-teman pantau aja dulu ya, pantau aja dulu. Kalau data transaksi ini oke. Kalau dibilang reverse ini udah jelas banget, reversal banget ya. Ini 2 candle ini udah membuktikan itu gitu ya. Sebenarnya kalau mau low risknya itu saya tadi sampaikan kita bisa beli di area 230, 240. Ini sebenarnya kemarin udah saya mau bilang tuh, ternyata dia malah gap up, udah jalan duluan gitu ya sebelum saya sampaikan. Ya tinggal kita lihat aja lah besok marketnya gimana, apakah dia lanjut ngegas atau enggak. Gitu ya. Kalau untuk saham SMBR. Yang ketiga ini saya punya saham ASRI ya, saham properti yang sudah saya rekom di 2 minggu lalu ya, 2 minggu ya. Ya nanti teman-teman coba cek aja deh 2 minggu lalu kalau saya nggak salah, saham ASRI ya. Jadi gimana trade plan saya di saham ASRI ya, saham ASRI ini kan kemarin saya sampaikan terakhir itu targetnya 160 ya. Nah, nih ternyata di tanggal 21 dia nggak kuat tuh. Nah dia merah di sini. Waktu itu saya setting trailing stop di 150. Saya pikir kalau dia akan ke 150 dia bisa ada potensi naik lagi gitu ya. Ternyata break dan ya trailing stop saya kena ya, akhirnya ya tetap profit sih walaupun nggak maksimal ya, nggak sampai TP di angka 158, 159 nggak. Saya cuma 152, 151 ya, 150 ya, 151 kayaknya. Seperti itu. Dan ya ini gimana trade plan saya di saham ASRI ya, di saham ASRI ini kalau saya perhatikan ya teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa waktu dia naik 2 ini volume yang terjadi lumayan oke ya, lumayan besar. Ini kan saham properti ya, dia terkerek ya terhadap penurunan BI rate ya 25 basis point. Ini membuat sentimen positif terhadap beberapa saham-saham properti gitu ya. ASRI menurut saya salah satu saham yang secara teknikal menarik ya. Ini udah jelas dia ada reversal. Nah ini sebenarnya ini
cooling down-nya gitu ya, dan ini posisinya kita tinggal nunggu lagi dia punya pullback. Nah, tunggu area pullback-nya di mana? Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, dia akan mudah-mudahan ya bisa sampai main di area 143 sampai 145-an lah ya. Kita tungguin di area situ ya. Satu ya, area-area sinilah, area-area 145 sampai 140 mungkin masih bisa oke ya. Kenapa saya nunggu pullback? Karena ini volume koreksinya dia koreksinya kan lumayan ya. Ini kalau diperhatikan koreksinya lumayan loh teman-teman. Kalau saya nggak TP sayang, nguap posisi profitnya, saya nggak mau. Ya minimal 1% aja pasti saya TP, saya nggak mau. Udah sempat floating profit tinggi jadi turun gitu ya. Jadi ini dia turun kurang lebih sekitar 4%-an dari ya terakhirnya ini dia turun 4%-an, tapi volume yang terjadi ketika dia turun ya ini kecil sekali gitu ya. Jadi kalau secara price action analisis gitu ya, sahamnya turun dengan volume yang kecil, ini artinya tidak valid. Ini menurut saya koreksi sehat lah ya, bisa saya bilang koreksi sehat. Jadi kalau buat teman-teman yang mau entry saham ASRI, ya menurut saya low risk itu di 145, 143 ya. Ya nanti kalau 145, 143 kan kalau seandainya kita cut level stop lossnya di 138 gitu kan, 138 sini kan, ya risknya risk rewardnya masuk dan ya potensi resikonya nggak terlalu dalam gitu ya. Karena ya mungkin buat teman-teman paham bahwa di saham itu tidak ada yang pasti gitu ya. Jadi kalau seandainya analisanya udah oke, even analisanya udah oke, teknikalnya udah oke, tapi kalau sahamnya turun saya sih cut gitu ya. Saya batasi resiko saya, game plan-nya seperti itu. Jadi ya menurut saya untuk minggu depan tuh INTP, SMBR dan juga ASRI itu ya teman-teman. Tadi trade plan-nya udah saya sampaikan. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua gitu ya. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.